Pada tahun 2021, kepolisian di kota Salt Lake City di negara bagian Utah, Amerika, menemukan sebuah rekaman video di dalam handphone milik seseorang, yang awalnya video itu terkesan lucu dan menyenangkan. Namun setelah mengetahui maksud yang sebenarnya, maka akhirnya video itu pun dianggap sebagai salah satu video yang paling parah sekaligus menyedihkan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita hari ini, kalau kalian penggemar dari cerita-cerita horor, misteri, dan juga kasus-kasus kriminal, maka kalian datang ke channel yang tepat, karena di sini kita bakalan bahas cerita-cerita yang paling menarik untuk melengkapi hari kalian. So, jangan lupa tekan tombol like-nya, lalu subscribe ke channel kami, dan nyalakan semua tombol notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung aja kita mulai cerita hari ini. Pada tanggal 28 Januari di tahun 1976, Daniel Halstead terlahir di sebuah kota kecil bernama Estacada yang terletak di negara bagian Oregon. Keluarga Daniel mengurusi sebuah lahan pertanian, dan sejak kecil, Daniel sudah terbiasa untuk bangun pagi dan membantu keluarganya melakukan aktivitas sehari-hari. Pengalaman masa kecilnya di dunia pertanian ini pun telah menanamkan semangat kerja dan juga mengajarkan kepada Daniel untuk menghargai keluarga. Karena Daniel dibesarkan di dalam keluarga yang sangat hangat, saling berjuang dan saling bekerja bersama-sama setiap harinya. Di masa SMA, Daniel mulai bertumbuh menjadi sesosok remaja yang energik, dan senyumannya yang indah mampu menarik perhatian dari lawan jenis untuk mendekatinya. Daniel termasuk salah satu orang yang berbakat secara alami dalam segala hal yang dia lakukan, dan semuanya akan terasa mudah baginya. Selama masa sekolah, Daniel mulai mahir bermain alat musik seperti piano dan juga drum, hingga semua teman-teman di sekolahnya pun mulai merasa kagum dan menjulukinya sebagai Daniel si pemain drum. Selain alat musik, salah satu bakatnya yang paling menonjol adalah di bidang komputer maupun teknologi, dan Daniel termasuk salah satu siswa yang paling tampan dan memiliki tubuh yang atletis. Jadi hampir semua orang, baik pria maupun wanita, selalu ingin berada di dekat Daniel. Namun meskipun seluruh kehidupan di sekitarnya terkesan sempurna, Daniel mendapatkan sebuah pukulan besar di tahun 1994, di mana saat itu Daniel masih bersekolah di tingkat SMA. Dan di tahun itu pula, ayahnya yang sangat dekat dengannya meninggal dunia secara mendadak akibat menderita aneurisma otak. Hal itu seperti sebuah pukulan telak dan sangat menghancurkan hati Daniel yang masih sangat bergantung kepada ayahnya, di mana ayahnya selalu membimbing dan mendukung penuh apapun yang Daniel lakukan di dalam hidupnya. Namun meskipun begitu, Daniel bersama seluruh anggota keluarganya pun akhirnya mampu melewati cobaan ini dan berhasil bertahan hidup tanpa kehadiran ayahnya. Pada tahun 1995, atau setahun setelah ayahnya wafat, Daniel akhirnya lulus dari sekolahnya, dan dia pun lalu berangkat menuju ke kota Salem di negara bagian Oregon, di mana dia akan mengambil kuliah di jurusan musik. Dan setelah mendapatkan gelar sarjana musiknya, maka Daniel pun kembali melanjutkan kuliahnya untuk mengambil gelar master di bidang bisnis. Dan di tahun-tahun itulah Daniel lalu bertemu dengan seorang wanita muda yang bernama Elizabeth Swarak yang tumbuh besar di kota Salem. Sama seperti Daniel, Elizabeth juga adalah seorang wanita muda pekerja keras dan sangat berbakat dalam segala hal yang dikerjakannya. Elizabeth juga adalah seorang model, sehingga ketika dia dan Daniel mulai berpacaran, mereka terlihat sangat sempurna layaknya pasangan artis Hollywood. Pada tahun 2001, atau sesaat setelah Daniel mendapatkan gelar masternya, dia dan Elizabeth pun lalu melangsungkan pernikahan, dan 5 tahun kemudian, pasangan dengan 3 orang anak ini lalu pindah dari kota Salem menuju ke kota Las Vegas, di mana Daniel yang sangat ahli dalam komputer mendapatkan tawaran bekerja di sebuah perusahaan IT raksasa dengan gaji yang sangat fantastis. Karir Daniel pun mulai berkembang dengan pesat di kota Las Vegas. Dan dalam beberapa tahun setelah menetap di sana, istrinya Elizabeth mulai memiliki ambisi besar untuk berkarir dalam dunia politik yang sudah sejak lama diimpikannya. Dan pada tahun 2010, Elizabeth memutuskan untuk mencalonkan diri dalam proses pemilihan untuk mendapatkan kursi senator di negara bagian Nevada. Namun Elizabeth pun menyadari bahwa untuk melakukan hal itu, dia perlu berkampanye secara agresif, di mana dia akan menghabiskan banyak sekali waktunya di luar kota. Dan suaminya, Daniel, yang bekerja penuh pada sebuah perusahaan IT, harus tetap bekerja, karena hanya itulah satu-satunya sumber dana milik mereka. Namun selain bekerja, Daniel juga harus menjadi orang tua tunggal bagi ketiga anak mereka. Dan ketika Elizabeth mengutarakan niatnya kepada Daniel bahwa dia ingin berkarir di bidang politik, tetapi hal ini akan membutuhkan banyak sekali pengorbanan dari Daniel. Dan ketika Elizabeth bertanya apakah Daniel bersedia untuk melakukan semua hal itu, maka Daniel pun memberikan respon yang positif dan mendukung penuh pilihan sang istri. Daniel bahkan terlihat cukup bersemangat dengan ide dari istrinya, dan dia juga tidak keberatan untuk bekerja full-time sambil mengurusi ketiga anak mereka. Dan sesegera mungkin, Elizabeth mulai pergi ke kota-kota lain untuk melakukan kampanye dan mencoba untuk mendapatkan kursi senat di negara bagian Nevada. Sementara Daniel akan berada di rumah dan bermain bersama anak-anaknya. Dia membawa mereka pergi hiking, pergi ke taman bermain, kemudian dia akan menidurkan anak-anak di malam harinya.
Setelah anak-anak tertidur, dia lalu akan duduk di ruang makan dan mulai bergadang untuk mengerjakan pekerjaannya di depan komputer. Semua kerja keras tambahan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Daniel demi istrinya itu pun akhirnya terbayarkan di akhir tahun itu, yaitu pada tanggal 2 November di tahun 2010, di mana Elizabeth yang telah menjalankan kampanye luar biasa yang berbasis kepada nilai-nilai kekeluargaan, ketulusan, serta moralitas yang tinggi pun akhirnya berhasil memenangkan kursi Senat dan mengejutkan semua orang di negara bagian Nevada. Dan yang lebih mengesankan lagi adalah Elizabeth menjadi wanita termuda yang pernah terpilih menjadi anggota legislatif Nevada pada usia 27 tahun. Semua orang menganggap kalau Elizabeth telah ditakdirkan untuk menjadi seorang bintang dalam dunia politik. Dan semua orang yang dekat dengan keluarga Halstead pun pasti tahu kalau Daniel adalah pendukung nomor 1 dari Elizabeth. Daniel merasa sangat bangga kepada Elizabeth. Namun, tak lama kemudian semua kesempurnaan dalam kehidupan keluarga Halstead pun akhirnya runtuh. Di mana tak lama setelah Elizabeth memenangkan pemilihannya, Daniel mulai mencium aroma-aroma kedekatan antara istrinya Elizabeth dengan seorang pria lain yang bernama Tiger Helgelien, yang adalah seorang mantan pemain golf profesional sekaligus sebagai sesama calon bintang di dalam dunia politik. Setelah mengetahui kalau ternyata istrinya sering bertukar pesan dengan Tiger, maka Daniel pun mulai mengirimkan pesan secara langsung kepada Tiger dan memohon kepadanya untuk berhenti mengirimkan pesan kepada istrinya dan jangan menghancurkan rumah tangganya. Namun ternyata hubungan di antara keduanya semakin intens, dan Elizabeth pun mulai sering menerima telepon dari Tiger, hingga akhirnya pada bulan Oktober di tahun 2011, atau kurang dari setahun setelah Elizabeth duduk sebagai senator di negara bagian Nevada, Daniel akhirnya menemukan fakta bahwa istrinya Elizabeth dan Tiger ternyata sedang pergi berduaan dalam sebuah kunjungan kerja yang diperkirakan cukup lama. Dan dengan itu pun Daniel sepenuhnya meyakini kalau istrinya telah berselingkuh darinya. Dan ketika Elizabeth sudah pulang dari kunjungan kerja dan sedang membongkar beberapa koper di dalam kamarnya, maka Daniel pun langsung berjalan masuk ke dalam kamar dan menuduhnya sebagai istri yang tidak setia. Mereka pun bertengkar hebat, dan meskipun situasinya sudah sangat panas, namun tidak ada kekerasan fisik yang terjadi saat itu. Daniel hanya marah besar dan berteriak sambil memakinya, dan Daniel kehilangan kontrol atas emosinya, hingga di titik di mana Elizabeth tidak mampu berkata apapun dan hanya menjawab, "Daniel, stop." Dan suaminya itu pun langsung berhenti berteriak dan pergi meninggalkan kamar. Selama beberapa hari ke depan, Daniel dan Elizabeth mencoba untuk melakukan berbagai sesi terapi dan berusaha untuk kembali memulihkan hubungan dan menyelamatkan pernikahan mereka. Dan pada tanggal 21 Oktober, atau 5 hari setelah Daniel menuduh Elizabeth berselingkuh, Elizabeth pun pergi mendatangi kantor polisi dan mengatakan kalau Daniel telah melecehkan dirinya dengan menyentuh tubuhnya selama pertikaian itu berlangsung. Dan secara mengejutkan, Daniel pun langsung ditahan saat itu juga dan dituntut dengan pasal pelecehan karena telah menyentuh Elizabeth tanpa seizinnya. Daniel pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan masa percobaan dan diwajibkan untuk mengikuti sesi terapi untuk mengontrol emosinya. Dan Daniel juga telah didaftarkan sebagai seorang pelaku pelecehan seksual. Sesaat setelah dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, Daniel pun langsung mengajukan gugatan cerai. Dan perceraian mereka sangat berpusat kepada siapa yang mendapatkan hak asuh atas ketiga anak mereka. Perceraian mereka sangat kontroversial, sangat mengejutkan, dan menjadi konsumsi publik. Karena memang status Elizabeth sebagai senator Nevada yang sangat menyita perhatian publik, dan juga kampanye awalnya sebelum dia terpilih yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan, ketulusan, serta moralitas yang tinggi, menjadikan rumor ini semakin berkembang dengan liar di tengah-tengah masyarakat. Elizabeth digosipkan telah berselingkuh dengan Tiger Helgelien yang menyebabkan kandasnya hubungan rumah tangganya bersama Daniel Halstead. Dan meskipun Elizabeth membantah kalau dia telah melakukan perselingkuhan itu dan menganggap kalau dirinya tidak bersalah, namun pada bulan Februari di tahun 2012, Elizabeth pun akhirnya dipaksa untuk mundur dari kursi senatnya. Dan dalam sidang kasus perceraiannya, karena status Daniel yang sebagai seorang pelaku pelecehan seksual, maka pengadilan pun akhirnya memutuskan untuk menolak hak asuh Daniel atas ketiga anak mereka. Terlepas dari fakta bahwa selama bertahun-tahun, Daniel telah berperan sebagai orang tua utama dalam merawat ketiga anak mereka. Dan Elizabeth pun lalu diberikan hak asuh atas ketiga anak mereka, di mana dia lalu pergi meninggalkan Nevada menuju ke negara bagian Alaska bersama ketiga anaknya untuk tinggal bersama Tiger Helgelien, pria yang dibantah sebagai selingkuhannya. Dan sesaat setelah tiba di Alaska, Elizabeth langsung menikah dengan Tiger Helgelien. Daniel pun langsung merasa hancur setelah mendengar fakta itu, di mana seluruh dunianya seakan-akan telah berakhir. Dia telah kehilangan istri dan juga ketiga anaknya. 3 orang anak yang selama ini selalu dipanggilnya dengan sebutan 3 malaikat kecil, sekarang telah pergi jauh darinya. Daniel bahkan tidak bisa pergi untuk melihat mereka, meskipun Daniel sangat merindukan mereka.
Namun, sama seperti tahun 1994 di mana Daniel kehilangan ayahnya, maka kali ini Daniel pun kembali menemukan cara untuk berdamai dan kembali melanjutkan hidupnya, terlepas dari perasaan sakit luar biasa yang harus dirasakannya selama beberapa tahun ke depan. Daniel kembali fokus dengan pekerjaannya dan meluangkan semua waktunya untuk bekerja di depan komputer. Dan selama bertahun-tahun, Daniel selalu berusaha untuk menemui ketiga anaknya. Namun karena hubungan yang sangat buruk dengan mantan istrinya, maka dia selalu dipersulit untuk menemui ketiga anaknya sendiri. Kemudian Daniel pun lalu bertemu dengan seorang wanita yang bernama Bogdana, dan mereka pun akhirnya menikah. Sebuah pernikahan yang menurut keluarga besar Daniel sepertinya dapat memperbaiki kehidupan Daniel dan kembali membawanya ke jalur yang seharusnya, di mana Daniel perlahan-lahan mulai aktif bersosialisasi dan bahkan sering membagikan potret kesehariannya ke dalam sosial media, di mana Daniel terlihat cukup aktif dalam memposting foto maupun video setiap harinya. Daniel terlihat sangat optimis dan juga positif. Kepribadiannya terlihat sangat menyenangkan, dan bisa dibilang Daniel ini adalah manusia sekaligus ayah yang baik. Dia selalu memposting video ketika dia sedang bermain dan juga bercanda bersama ketiga anaknya, karena dia sangat menyayangi dan merindukan mereka. Bisa dibilang ketiga anaknya itu adalah hal terpenting baginya. Dan meskipun semua postingannya di sosial media menunjukkan kepribadian Daniel yang sangat positif dan ceria, namun Daniel pun kembali mengalami pukulan telak di tahun 2009, di mana pernikahan dengan istri keduanya, yaitu Bogdana, harus berakhir. Dan setelah bercerai dari Bogdana, Daniel pun kembali berusaha untuk tampil positif dan optimistik dalam setiap postingannya di sosial media. Namun meskipun begitu, setiap kali kita melihat foto Daniel yang sedang menatap ke arah kamera, maka kita bisa melihat semua kesedihan melalui matanya. Dan meskipun saat itu seluruh hidupnya terlihat sangat berat, namun hal yang menakjubkan kembali terjadi kepada Daniel, di mana mantan istri pertamanya, yaitu Elizabeth, bersama ketiga anak mereka, memutuskan untuk pergi meninggalkan Alaska untuk kembali ke negara bagian Nevada dan menetap di kota Las Vegas. Namun hal itu bukan terjadi karena Elizabeth ingin memperbaiki hubungan dengan Daniel, namun lebih kepada karena dia dan anak-anaknya sangat menyukai Las Vegas dan ingin kembali tinggal di sana. Dan segera setelah mereka kembali ke kota Las Vegas, maka Daniel pun kembali bertemu dengan anak-anak setiap harinya. Daniel terlihat sangat senang dan bahagia, dan faktanya pada tahun 2020, putri paling kecilnya yaitu Sierra, yang saat itu berusia 16 tahun, memutuskan untuk pindah dan tinggal di rumah Daniel. Meskipun secara hukum hal itu tidak diperbolehkan, dan juga ibunya yaitu Elizabeth sangat tidak senang dengan keputusan Sierra, namun Sierra tetap memaksa untuk tinggal bersama ayahnya. Terhitung sejak bulan Agustus di tahun 2020, ketika Sierra mulai tinggal bersama Daniel, maka Daniel pun berusaha membawa mantan istrinya, Elizabeth, kembali ke dalam pengadilan. Daniel memohon kepada hakim untuk mendapatkan hak asuh atas Sierra, karena menurut Daniel, di antara ketiga anaknya, hanya Sierra lah satu-satunya anak yang masih berada di bawah umur. Sierra masih 16 tahun, dan di titik itu pun Sierra sudah mulai tinggal bersama Daniel. Namun, pengadilan pun akhirnya memutuskan kalau Daniel harus mengembalikan Sierra kepada ibunya, karena secara hukum, Sierra seharusnya diasuh dan dirawat oleh ibunya. Dan dengan berat hati, Daniel pun kembali mengantarkan Sierra untuk pulang menuju ke rumah ibunya. Namun Sierra selalu pergi melarikan diri setiap malam untuk tinggal bersama ayahnya, sehingga pertarungan antara Daniel dan Elizabeth pun kembali dilakukan, di mana selama berbulan-bulan, keduanya kembali masuk ke persidangan dengan status di mana Sierra memilih untuk tinggal bersama ayahnya. Hingga akhirnya pada bulan April di tahun 2021, sesuatu yang aneh pun terjadi. Pada pagi hari di tanggal 8 April, beberapa ratus dolar atau jutaan rupiah telah ditarik dari rekening bank milik Daniel dari beberapa ATM di kota Las Vegas. Rekening bank ini bukanlah rekening bank pribadi milik Daniel, melainkan rekening bersama antara Daniel dan mantan istri keduanya, yaitu Bogdana. Dan mereka sepakat untuk tidak menggunakan uang itu dan belum pernah menyentuhnya. Sehingga penarikan uang tunai ini tentu dirasa sangat aneh bagi pihak bank, karena mereka merasa bahwa sepertinya bukan Daniel ataupun Bogdana yang telah melakukan transaksi itu. Pihak bank lalu mengirimkan notifikasi kepada Daniel dan juga Bogdana bahwa ada beberapa transaksi yang mencurigakan pada rekening bank milik mereka. Setelah melihat notifikasi itu, Bogdana tahu kalau bukan dia yang melakukan transaksi itu, sehingga dia pun menelepon Daniel untuk menanyakannya. Namun Daniel tidak mengangkat telepon darinya. Lalu Bogdana pun mengirimkan pesan yang juga tidak dibalas oleh Daniel. Karena merasa aneh, maka Bogdana pun lalu menelepon ibu Daniel yang bernama Christine. Karena Bogdana tahu kalau Daniel sangatlah dekat dan selalu berkomunikasi dengan ibunya. Bogdana lalu menjelaskan kepada Christine mengenai transaksi aneh itu. Dan setelah itu, Christine pun berusaha untuk menghubungi dan mengirimkan pesan kepada putranya. Namun tetap tidak ada balasan apapun dari Daniel. Sehingga Christine pun menelepon cucunya yaitu Sierra, dan Sierra pun juga tidak mengangkat telepon darinya. Christine lalu mengirimkan pesan kepada Sierra dan mengatakan kalau dia ingin berbicara dengan ayahnya. Sierra tidak langsung membalas pesan
pesan itu. Namun akhirnya dia pun merespon kepada Christine dan mengatakan kalau handphone ayahnya telah rusak dan saat ini handphone itu sedang diperbaiki. Ayahnya juga baik-baik saja dan besok malam handphone ayahnya kemungkinan sudah selesai diperbaiki. Dan saat membaca pesan itu, Christine pun merasa lega karena dia tahu putra dan cucunya ternyata baik-baik saja. Namun di saat yang bersamaan, Christine merasakan ada yang janggal karena dia tidak bisa menghubungi putranya dan Sierra juga bertingkah sedikit mencurigakan dan tidak mau mengangkat telepon darinya. Namun meskipun begitu, Christine menganggap kalau semuanya baik-baik saja dan segera melupakannya. Keesokan harinya, pada jam 10 pagi, ketika Christine dan Bogdana tidak kunjung mendapatkan kabar dari Daniel, maka Christine pun kembali menghubungi cucunya dan tetap tidak diangkat oleh Sierra. Christine lalu mengirimkan pesan, dan kali ini dia memaksa agar Sierra memberikan handphone miliknya kepada ayahnya dan meminta Daniel untuk menghubunginya. Namun Sierra tidak melakukan seperti apa yang diminta. Sierra kembali membalas pesan dan berkata kalau ayahnya sedang ada di kamar mandi, jadi ayahnya itu tidak bisa menelepon siapapun saat ini. Dan di titik ini, radar milik Christine seakan-akan langsung menyala. Dia menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres, namun dia tidak tahu apa itu. Seseorang harus datang ke rumah Daniel untuk memastikan apakah putra dan cucunya itu baik-baik saja. Christine lalu menghubungi seorang wanita yang bernama Peggy Newman, yang adalah pemilik dari rumah yang disewa oleh Daniel, sekaligus sahabat terdekat dari Daniel. Christine bertanya kepada Peggy, apakah kamu tidak keberatan untuk pergi mengecek Daniel ke rumahnya? Dan Peggy pun menjawab, tentu saja saya tidak keberatan. Namun saya belum bisa ke sana saat ini. Mungkin saya akan tiba di sana dalam beberapa jam ke depan. Dan Christine pun menjawab, tidak masalah. Terima kasih atas bantuanmu. Dan Christine pun lalu menutup teleponnya. Namun karena merasa sangat khawatir menunggu kabar dari Peggy, maka Christine pun langsung menelepon ke kantor polisi pada jam 1 siang dan meminta kepada petugas untuk melakukan pengecekan ke rumah putranya, Daniel. Yeah, I need a welfare check. I don't know if On who are we doing a welfare check? for my son. He's been missing for 2 days. His work's called, his family's called, I've called, his ex-wife's called, and there's nobody answering the phone, and there's nothing. Nobody can get a hold of him, and then his work called, and they can't get a hold of him, and it's really, he just doesn't act like this. Dan tepat beberapa menit setelah Christine melakukan panggilan ke 911, Peggy Newman dan seorang temannya telah tiba lebih dulu ke rumah Daniel. Ketika sampai di sana, mereka berdua pun turun dari mobil dan berjalan menuju ke arah pintu depan. Dan ketika mereka sedang mengetuk pintu rumahnya, mereka lalu melihat ke arah garasi. Namun mereka tidak melihat adanya mobil Nissan biru milik Daniel. Lalu kondisi rumah itu juga terlihat sangat sunyi. Mereka lalu mencoba untuk membuka gagang pintu. Dan ketika dicoba, ternyata pintu itu tidak terkunci dan langsung terbuka. Mereka berdua pun melangkah masuk secara perlahan. Hingga beberapa menit kemudian, mereka berdua kembali berlari keluar dengan panik sambil menghubungi 911 dan menjelaskan apa yang baru saja mereka lihat. 24 jam sebelumnya, seorang pria dan wanita terekam di dalam video rekaman CCTV telah menarik uang dari beberapa ATM di kota Las Vegas dengan menggunakan kartu debit milik Daniel. Penarikan uang tunai itulah yang telah dicurigai oleh pihak bank dengan memberikan notifikasi kepada Daniel dan juga Bogdana sebagai pemilik rekening. Setelah menarik sejumlah uang tunai, pria dan wanita ini lalu kembali tertangkap kamera sedang berada di sebuah supermarket di kota Las Vegas yang bernama Winco. Di sana mereka membeli beberapa barang lalu membayar dengan menggunakan kartu debit milik Daniel. Setelah itu, keduanya pun pergi meninggalkan supermarket menuju ke rumah Daniel, di mana mereka lalu menghabiskan malam di sana. Keesokan paginya, mobil Nissan milik Daniel terlihat pergi meninggalkan kota Las Vegas pada sekitar jam 10 pagi, atau 4 jam sebelum Peggy dan temannya mendatangi rumah Daniel dan langsung berlari keluar dengan panik lalu menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Ketika petugas tiba di kediaman Daniel, mereka melihat Peggy Newman dan seorang temannya sedang berdiri di depan rumah dengan wajah yang sangat pucat. Petugas lalu mendatangi keduanya dan bertanya apa yang terjadi. Lalu setelah diceritakan, polisi pun masuk ke dalam rumah Daniel dan melihat secara langsung hal mengerikan yang telah dilihat oleh Peggy dan juga temannya. 4 hari kemudian, yaitu pada tanggal 13 April, kepolisian di kota Salt Lake City berhasil menemukan pria dan wanita di dalam rekaman CCTV yang selama ini dicari-cari oleh kepolisian di kota Las Vegas. Mereka ditangkap saat berada di dalam sebuah bus di kota Salt Lake City, dan ketika menggeledah barang-barang mereka, polisi menemukan sebuah video yang direkam dengan menggunakan handphone milik mereka selama beberapa hari sebelumnya. Video yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah Daniel. Welcome back to our YouTube channel. Day 3 after murdering somebody. Wow! Don't put that on the camera. It was worth it. Lelaki dan gadis muda yang baru saja kalian lihat sedang bercanda di depan kamera tentang membunuh seseorang adalah seorang pemuda berusia 18 tahun yang bernama Aaron Guerrero dan juga pacarnya yang berusia 16 tahun bernama Sierra Halsett yang adalah putri bungsu dari Daniel.
Pada tanggal 8 April, saat itu Aaron dan Sierra telah menarik sejumlah uang dari beberapa lokasi ATM. Lalu mereka berdua pergi menuju ke sebuah supermarket untuk membeli alat-alat seperti sarung tangan, pemutih, dan juga pakaian baru. Selain itu, mereka juga membeli sebuah gergaji dan juga sebotol gas cair. Lalu mereka pergi berangkat menuju ke rumah Daniel. Polisi tidak mengungkapkan secara detail apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah Daniel. Namun, publik pun berasumsi kalau Daniel adalah orang yang sangat menyayangi anak-anaknya. Maka sudah pasti tidak akan pernah terlintas dalam benaknya kalau ternyata salah satu anak maupun orang yang dia sayangi berniat untuk melukainya. Sehingga ketika Sierra dan pacarnya masuk ke dalam rumah, akan sangat mudah bagi mereka untuk menyerang Daniel. Karena sudah pasti Daniel tidak perlu merasa waspada, karena menganggap kalau dia dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi dan juga menghormatinya. Tapi bagaimanapun juga, pasangan muda itu akhirnya menghabisi Daniel dengan lebih dari 70 luka tusukan di seluruh tubuh Daniel, di mana separuh diantaranya terletak di bagian belakang kepalanya. Setelah menghabisi Daniel, mereka lalu memasukkan tubuhnya ke dalam sebuah kantong tidur dan menempatkannya di tengah-tengah ruang tamu, lalu menuangkan gas cair ke kantong tidur itu dan mulai menyalakan api. Polisi tidak mengungkap apa penyebab kematian dan berapa lama Daniel bertahan sebelum akhirnya dia meninggal. Namun, publik berasumsi kalau kemungkinan besar ada momen di mana Daniel mengenali siapa penyerangnya dan melihat ketika malaikat kecilnya yang bernama Sierra sedang berusaha untuk menghabisinya. Pasangan muda itu lalu membuang pisau lipat yang mereka gunakan ke dalam wastafel dan mengeluarkan sebuah gergaji untuk memotong tubuh Daniel. Namun sepertinya mereka kesulitan melakukannya dan mereka menyerah lalu meletakkan begitu saja gergaji dengan sedikit potongan tubuh Daniel yang masih tersangkut di mata gergaji. Mereka lalu berusaha untuk menghilangkan barang bukti dengan menyikat dan membersihkan semuanya dengan menggunakan cairan pemutih. Namun lagi-lagi usaha mereka tidak berhasil, sehingga mereka memutuskan untuk melakukannya dengan cara yang lebih mudah, yaitu membakar semua rumah itu untuk menghilangkan barang bukti. Jadi di momen ketika Christine sang nenek sedang mengirimkan pesan kepada Sierra agar memberikan handphonenya kepada Daniel dan dibalas oleh Sierra kalau ayahnya itu sedang berada di kamar mandi, mungkin itu adalah momen ketika Sierra dan Aaron sedang berusaha untuk membakar seisi rumah itu. Namun ternyata api yang mereka nyalakan terlalu kecil sehingga api itu pun lalu padam dengan sendirinya. Mereka lalu pergi meninggalkan rumah itu dengan mengendarai mobil Nissan milik Daniel menuju ke kota Salt Lake City. Dan di kota itu, pasangan muda ini lalu menaiki sebuah bus, di mana mereka langsung naik begitu saja tanpa membeli tiket terlebih dulu. Dan ketika diminta, Aaron pun mengaku kalau dia tidak membeli tiket, sehingga supir pun lalu memanggil petugas yang ada di lokasi untuk menangkap Aaron dan Sierra. Saat itu, petugas menahan mereka berdua dan menanyakan siapa nama mereka. Dan ketika nama mereka dimasukkan ke dalam sistem, maka polisi akhirnya sadar kalau kedua remaja ini ternyata adalah buronan yang sedang dicari-cari oleh pihak kepolisian di kota Las Vegas. Polisi tidak mengungkap apa motif dibalik pembunuhan ini, dan hanya Sierra lah yang tahu apa alasan dia melakukan hal ini kepada ayah yang sangat mencintai dan selalu mendukungnya. Namun publik kembali berasumsi bahwa ketika persidangan antara Daniel dan Elizabeth yang memperebutkan hak asuh atas Sierra sedang bergulir selama berbulan-bulan, maka di sanalah Sierra mulai mengenal dan jatuh cinta kepada Aaron. Kemudian Daniel pun mendengar sebuah rencana di mana Aaron berniat untuk melarikan diri bersama Sierra menuju ke kota Los Angeles. Jadi Daniel pun melaporkan hal itu kepada Elizabeth dan mereka berdua pergi menemui orang tua Aaron untuk melaporkan hal ini. Setelah berdiskusi, maka kedua belah pihak setuju untuk saling memisahkan anak mereka. Dan meskipun semua pihak terlibat dalam melarang hubungan mereka, namun karena Sierra tinggal bersama Daniel, maka dia pun akhirnya melampiaskan semua amarahnya kepada Daniel. Dia berencana untuk menyingkirkan Daniel agar dia bisa hidup bebas dengan Aaron dan pergi meninggalkan kota Las Vegas. Dalam persidangan, ibu Daniel yang bernama Christine berharap agar Aaron dan Sierra diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Dan meskipun putusan akhir baru akan diketahui pada tanggal 14 Juli mendatang, namun dapat dipastikan keduanya kemungkinan besar akan mendapatkan hukuman penjara dengan masing-masing selama 22 tahun. Oke guys, sekian untuk cerita hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, please tekan tombol like-nya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.